Keris dikenal sebagai senjata tradisional di Nusantara, yang eksotis sekaligus berbalut misteri. Ditempa hingga membentuk lekukan ikonik dengan pola rumit, disempurnakan daya magis melalui ritual sakral. Sebagai senjata yang lekat dengan spiritualitas, keris diyakini mampu memberi perlindungan hingga kemakmuran bagi pemiliknya. Tapi, belati ini sekaligus bisa berwatak jahat hingga merenggut nyawa. Wujud keris seperti yang kita kenal sekarang pertama kali dibuat di Jawa Timur pada pertengahan abad 14. Di era kolonial Belanda, kepemilikan keris sempat dilarang. Dampaknya, pengetahuan seputar pembuatan keris sempat hilang di Bali. Jero Mangku Pandey Ketut Mudra dikenal sebagai sosok yang berupaya menghidupkan lagi budaya keris di Bali, menggabungkan pencerahan spiritual serta bakat seni. Kalau dari segi filosofinya, itu power itu adalah kekuatan. Kita terdiri dari 3 golongan alam semesta, api, air, udara. Keris terdiri dari 3 logam. Kalau pakai 2 bahan, besi dan baja, berarti seperti binatang hidup kita. Tidak ada power. Kalau tanpa pamor, berarti tidak kuat. Pamor itu adalah power. Pamor ini meleburkan peninggalan masa lalu dengan teknik modern. Perpaduan logam seperti baja, nikel, dan bahan meteorit yang menandakan 3 elemen kehidupan, api, air, udara, menghasilkan berbagai motif membujur di sepanjang bilah senjata itu. Pamor inilah yang membedakan keris asli dengan replika. Tanpanya, senjata belati ini tak akan memiliki kekuatan baik maupun jahat. Kalau semasa saya hidup, orang yang datang ke sini semua mau minta sebuah pusaka, itu kontaknya ke positif. Kalau keris berperang kan tidak mungkin. Sudah ada bedil, sudah ada bom, sudah ada granat, tidak mungkin. Saya bikin keris supaya kuatnya seperti itu pakai perang. Ada juga sih orang minta sama saya yang seperti itu. Maka saya sarankan, ini saya buatkan kamu keris. Sekarang keris ini Anda sendiri membuatnya seperti itu. Jangan minta sama saya. Keris masih bersifat netral setelah ditempa. Setelah melalui ritual seperti ini, roh penjaga yang diyakini ada di dalam diri pemilik akan merasuki senjata. Sempuji itu kan nggak tahu mau dihidupkan lewat apa keris itu. Apa dia mau dihidupkan lewat positif atau negatif. Kalau positif seperti ke Tuhan. Kalau dia menghidupkan lewat negatif, dia akan membawa keris itu ke kuburan. Nanti orang yang membawa keris itu ke kuburan itu didatangi dia. Didatangi oleh roh-roh halus ya. Maulah roh halus itu masuk ke keris itu. Kemauannya dia sendiri. Keris bisa menghilangkan diri. Kalau sudah pegang ini, Mel bisa hilang. Di mana dia? Ada keris pakai melarikan perempuan yang tidak senang sama kita mau kawin sama dia. Ada keris untuk itu. Dia tidak senang bawa keris ini, otomatis dia mau. Itu ada. Maka kalau ingin seperti itu silahkan. Kamu sendiri menghidupkan, bukan saya. Kalau sekarang saya tugas menghidupkan kepada positif yang menuju Tuhan, Dharma dia. Diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada 2005, keris terkenal akan estetikanya yang ikonik. Gagang, bilah, dan sarung keris memiliki nilai seninya tersendiri.
Harga keris ciptaan Empu Ketut Mudra berkisar mulai dari 7,2 juta dan bisa meningkat drastis tergantung jenis logam yang digunakan dan kerumitan desainnya. Lekukan demi lekukan pada keris bukan sebatas hiasan, tapi syarat makna budaya masa lalu yang menandakan status sosial pemiliknya. Karena pada zaman dulu sang raja membagikan golongan orang masing-masing dengan senjata. Kalau Arya pandai luk 5, kalau dia Satria berperang luk 7, kalau dia Brahmana seorang Wijati luk 9, kalau sang raja luk 11. Keterampilan membuat keris diturunkan leluhur kepada pandai, klan yang berprofesi sebagai pandai besi secara turun-temurun. Pada zaman penjajahan Belanda, kita warga Pandai semuanya dilarang oleh Belanda membuat keris lagi. Para leluhur kita, pejuang kita dulu perangnya pakai keris dan tombak. Bisa menjaga diri dengan musuh dan sampai ke kontak spiritualnya. Nah itu mungkin tidak boleh lagi bikin keris tombak. Hanya bisa membuat perabot-perabot rumah tangga. Karena 170 tahun sudah berlalu, maka Bapak pun tidak tahu mengenal hal itu, apalagi saya. Sesuai arahan kolektor keris asing, Ketut Mudra berangkat ke tanah Jawa yang masih mempertahankan budaya pembuatan keris. Di sanalah dia mempelajari keterampilan yang telah lama hilang untuk dibawa lagi ke Pulau Bali. Nah dari sanalah baru tahu kalau identitas saya adalah seorang pandai besi, dari turun-temurun sudah ada. Sehingga hasilnya selama 20 hari bisa membentuk suatu wilahan keris yang sudah mirip 80% dengan keris Bali. Jadi kan tidak lama. Mungkin karena apa? Karena taksu daripada leluhur kita dulu memberikan sesuatu terhadap diri kita, kita akan cepat. Sekarang berjalan 20 tahun sudah berhasil menemukan apa sebenarnya sebuah pusaka disebut keris Bali itu punya makna atau filosofi yang luar biasa. Meskipun teknik pembuatan keris masih sama seperti dulu, alat-alat yang digunakan sudah lebih modern untuk mempercepat prosesnya. Seperti dulu alat yang dipakai itu kan dulu cuma sederhana. Kayak seperti pembakaran, tumpuk api itu masih menggunakan batang kelapa. Sekarang sudah ada blower. Untuk angin, udah tak canggih lagi. Terus dulu pakai kikir tangan, sekarang udah canggih pakai gerinda. Dulu pakai bor dari tali. Sekarang sudah pakai mesin bor, pakai listrik. Itulah kecanggihan sekarang. Maka alat-alat yang dulu itu masih tetap saya lestarikan. Udah rusak bisa saya biarin. Daripada saya jual, lebih baik dia rusak, termakan usia. Keris di Bali kembali mendapatkan pengakuan global berkat pandai yang membangkitkan keterampilan membuat keris yang sempat hilang. Empu Keris Ketut Mudra sendiri masih bertanya-tanya, siapa yang akan mewarisi keterampilannya ini? Untuk harapan saya, kalau mau anak-anak keponakan, cucu-cucu, ya agar tetaplah di Prapen. Itu harapan saya. Begitu harapan yang paling mulia ada. Karena semua sudah modern, larinya semua kerja-kerjanya ya ada di pariwisata. Yang penting pakai sepatu enak, dapat gaji. Kalau yang sekarang sudah mulai generasi muda itu udah tahu dia. Banyak yang beli-beli keris pecalang itu kan. Bawa ini kesembayang ke pura itu kan. Biar kelihatan beribawa di hadapan. Kalau masih muda itu kan, biasanya kalau yang masih muda itu senang dia. Apa itu semestinya keris?
yang kita diwarisi oleh leluhur kita. Kalau belum tahu dengan maknanya, bertanya kepada seorang empu keris. Akan mendapat suatu bimbingan atau permasalahan. Dulu kita tidak mengenal keris, sekarang mengenal keris, ada warisan dari leluhur, supaya tahu filosofi dan apa kegunaannya. Supaya ini tidak hilang semuanya, melalui saya menghimbau terhadap semua warga atau manusia yang ada di tanah bumi ini, maka seharusnya tahu. Mari bersama-sama belajar.